Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri ya. Yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan celoteh seorang kiai yang memang setengah fenomenal, tetapi tidak ilmiah. Sejak saya mengenal beliau eh, tahun yang lalu, dari YouTube-nya, dari pembicaraannya, kajian-kajiannya, nyaris tidak ada satupun perkataannya yang didasarkan secara benar kepada Quran dan As-Sunnah. Jadi omongannya doang gitu. Yang menjadi yang menjadi kitab itu otaknya doang gitu. Feeling. Kalau dalam ilmu togel itu selalu feeling dia gitu. Tidak pernah berhenti feeling dijadikan sebagai alat menafsirkan sesuatu yang tidak disukainya. Ya ini tentu cukup menarik bagi dia karena mengikuti langkah-langkah pikirannya. Ya sama artinya dengan hawa nafsunya saja sebagai bentuk klaim kebenaran bahwa kelompoknya dia itu benar itu. Jadi kelompok orang lain salah. Sebenarnya model-model takfiri yang subhat ya seperti ini gitu. Jadi ceramah subhat namanya, ceramah yang tidak jelas, menjelaskan secara duduk ilmiahnya saja tidak bisa. Nah kalau kita pingin tahu, ya Yang paling besar lembaganya di Riau, dan Riau ini target katanya ingin menjadi pusat Wahabi di Nusantara. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Nah, saya ini keliling-keliling banyak masjid di Riau. Cara ibadahnya gak sama dengan di sini. Habis sholat gak baca zikir. Banyak di Riau. Ya mungkin di Duri ada juga sekarang yang habis sholat gak baca zikir. Ada di Duri. Sudah. coba perhatikan gaya pembahasannya itu arogan, hanya berisi fitnah, menunjukkan memang orang ini tidak berilmu gitu. Kalau dikatakan bahwa beliau kiai yang berilmu ya, ya tentu saja ilmiah lah pembahasannya. Ini justru menunjukkan fanatik butanya saja itu, yang tidak mencerminkan bahwa dia seorang ulama, tidak sama sekali. Kalau seorang ulama yang nggak pernah sih akan berpikir seperti dia gitu. Segala sesuatunya itu ditelusuri lewat ilmu, bukan ditelusuri lewat hawa nafsu. Ini aneh orangnya ini. Coba Anda pahami ya. Kalau kalau Anda pahami dari Aja di negeri kita. Kalau sholat subuh baca kunut. Kalau mau takbiratul ihram baca usolli. Habis sholat baca zikir nyaring. Ada coba Anda perhatikan itu ya. Kalimatnya dia itu kalimatnya lucu gitu. Ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah menurutnya itu baca usalli itu. Ini justru dia menganggap bahwa imam-imam yang tidak pernah mengumandangkan usalli ya seperti Imam Malik, seperti Imam Abu Hanifah itu bukan ahlus sunnah wal jamaah, cuma Idrus Ramli saja yang ahlus sunnah wal jamaah. Nabi juga tidak pernah baca usolli, Wahabi juga gitu. Jadi ini perlu memang mendapatkan penjelasan. Seperti halnya juga para sahabat Nabi tidak baca usolli. Jadi mereka kemudian
digolongkan sebagai Wahabi. Terlalu dangkal dan naif cara menjadikan parameter kelompok untuk disebut Wahabi itu dengan hanya sekadar melihat orang sholat tidak berzikir bersama misalnya disebut usalli. Jadi menurut dia itu ukuran Ahlus Sunnah wal Jamaah berzikir berteriak-teriak setiap selesai sholat subuh gitu yang dipimpin oleh seorang imam. Itu Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mana? Sahabat yang mana? Tabi'in yang mana? Tabi'un tabi'in yang mana? Seperti Idrus Ramli itu. Ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah saja nih orang menurut saya itu. Justru Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak arogan. Cara berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu berpikir yaitu muraji, bahwa memang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, dipimpin oleh Rasulullah, mengaminkan, diikuti dengan membaca Al-Fatihah kepada mayat. Harusnya ada itu dalilnya, tidak hanya omong kosong gitu. Ini omong kosong terus mah yang disampaikan gitu. Cuma caci maki, ini namanya dakwah caci maki, bukan dakwah ilmiah. Mencerminkan orang ini termasuk al-lumaza gitu. Iya. Suka ngompat gitu. Nggak ilmiah sama sekali gitu. Kalau seorang yang ilmiah itu didasarkan kepada ilmu-ilmu ulama dengan benar. Jadi kalau cuma ukurannya di Indonesia dari kelompoknya sendiri sebagai parameter Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah model dia gitu, bukan model Islam, ya. Kita katakan sajalah begitu. Karena di dalam Islam itu kalau berbicara berperbedaan, coba Imam Syafi'i saja. Bagaimana saya ingin tahu zikirnya Imam Syafi'i? Apa zikirnya seperti Pak Idrus Ramli itu teriak-teriak di jalan itu? Coba Imam Syafi'i bagaimana zikirnya? Apa setiap subuh zikir seperti Idrus Ramli? Saya ingin tahu saja itu. Dijawab nih. Kemudian apakah zikirnya Imam Ahmad bin Hambal seperti Bapak Idrus Ramli? Apakah zikirnya Imam Malik seperti Bapak Idrus Ramli setiap subuh itu? Coba suruh jelaskan sama dia itu. Apakah zikirnya Imam Abu Hanifah seperti Idrus Ramli? Terus zikirnya siapa yang dipakai Idrus Ramli kok dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena saya juga dari kampung Madura ya, tahu bagaimana praktek Islam di Madura itu. Saya dari Madura asli ini. Janganlah hal-hal yang seperti itu kemudian menggunakan parameter barometernya itu pendapat-pendapat yang berserakan di kampung-kampung kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Alkitab. Jadi kutubiyah itu yang digunakan lasas itu asariyah. Jadi asariyah itu yang dijadikan jejak di dalam berkiblat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tak semua yang berkaitan dengan apa itu tadi itu yang terjadi di kampung kita lalu diklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kunut subuh juga astagfirullah. Ini sebenarnya makin membodohkan orang itu. Kunut subuh sudah berbeda sejak dahulu kala, masih dikatakan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana letak pemikiran beliau sebagai seorang ulama ya? Ini ada adzan ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi kita dengarkan adzan dulu ini. Ada adzan yang perlu kita dengar. Mari kita dengar selanjutnya uraian Bapak Idrus Ramli ini berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah plasteran ya. Lalu ada kenduri. Bulan Rabiul Awal merayakan Maulid. Bulan Rajab sebentar lagi Isra Mi'raj. Itu salah satu celoteh beliau sebagai seorang kiai ya. Kalau ulama sih belum masuk menurut saya itu. Tidak ada satupun yang dapat diambil pelajaran darinya bahwa dia seorang ulama gitu.
Tetapi kalau seorang ulama itu akan berbicara berdasarkan pijakan, bukan berdasarkan fitnah. Seperti kenduri kematian dia. Tadi itu kalau dijadikan sebagai alas atau parameter, coba sahabat Nabi yang mana bikin kenduri seperti itu? Setiap kematian ada kenduri semacam itu. Berlangsung sudah berapa abad? Mulai dari Rasulullah sampai sahabat-sahabat yang mana seperti apa yang dikatakan oleh Idrus Ramli kenduri, kemudian pakai tahlilan mulai dari awal sampai akhir, ditutup dengan doa, mendoakan, mengaminkan. Apakah itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana itu? Ya itu perlu disampaikan nih hujahnya oleh Idrus Ramli. Jangan kemudian mencoba membawa umat ini ke dalam pemahaman-pemahaman yang salah tentang Islam. Kemudian juga setiap Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal misalnya menyambut Maulid Nabi itu di mana? Yang mana gitu. Siapa? Yang Maulid itu siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana? Kalau yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah model Bapak Idrus Ramli ya nggak apa-apa, silahkan saja itu. Boleh saja dia teriak-teriak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buka sejarah lah. Sejarah yang mana yang pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sebagai tokoh umat, sahabat Nabi yang mulia, tabi'in yang mana itu? Yang semuanya melaksanakan maulid seperti Idrus Ramli itu. Ihtifal maulid. Merayakan maulid itu seperti yang disemarakkan oleh kelompoknya Bapak Idrus Ramli itu. Coba tunjukkan tuh kepada umat kejujuranmu itu berfatwa itu. Jangan hanya sekedar omong kosong gitu. Jangan menyesatkan umat dengan pikiran-pikiran yang tidak benar di dalam memahamkan agama. Kemudian tentang bulan Rajab itu seperti Isra Mi'raj misalnya ya. Coba tunjukkan di mana itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyuruh sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, peringatilah hari Isra Mi'raj Nabi gitu. Coba sahabat yang mana? Nah, kemudian tabi'in yang mana juga? Imam yang 4 barangkali merayakan Isra Mi'raj Nabi itu. Silakan tunjukkan saja itu. Jangan hanya mengumbar kebohongan di mana-mana bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti itu. Coba tunjukkan. Jangan bohongi umat dengan kata-kata yang tidak benar itu. Janganlah menjadi wailul lil mukadzibin. Ya, selalu berdusta atas nama kebenaran Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah itu maulid. Tuh, silahkan tunjukkan tuh. Dan Anda berani bersumpah di hadapan Allah bahwa itu adalah kebenaran dari Islam. Silahkan tunjukkan. Kalau memang Anda itu adalah seorang Ahlus Sunnah yang benar-benar akidahnya, kalau saya pahami dari cara takwil Anda saja itu persis Jahmiyah, tidak menunjukkan bahwa Anda seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ya lagi ya. Itu dari saya. Nah, kita coba lihat lagi lanjutan ceramahnya dia itu. Saya cuma tidak akan banyak-banyak karena apa ya? Tidak ada yang bagus lah dari dia itu yang bisa dijadikan contoh sebagai teladan umat. Karena apa? Berpikirnya arogan. Tidak memiliki sopan santun di dalam mendakwakan agama. Mengajak umat supaya sopan kepada beliau ini, tetapi umat diajarin tidak sopan dengan apa? Hal-hal yang tidak ada dalilnya sama sekali. Kubur. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu semua masyarakat Melayu seperti itu. Dan Riau ini termasuk ziarah kubur. Ya Allah Rabbi, Bapak Ustadz Idrus Ramli, Ahlus Sunnah wal Jamaah ngurus kuburan seperti itu, Bapak Idrus Ramli. Di mana itu kitabnya? Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beramai berombongan datangan dipimpin oleh seorang imam bertahlilan di kuburan. Begitu Pak Idrus Ramli, coba tunjukkan. Agama yang mana yang mengajarkan begitu? Apakah pernah Rasulullah kemudian mengajak para sahabatnya bertahlil seperti Anda bertahlil Pak Idrus Ramli? Apakah pernah mereka itu datang kemudian memuja-muja kuburan itu berbagai macam doa dibaca di sekitar kuburan itu? Meramaikan kuburan tadi dari tokoh-tokoh, dari ulama-ulama yang dianggap wali.
Apakah pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi? Apakah pernah Imam Syafi'i memimpin rombongan kemudian datang ke kuburan setiap saat meramaikan kuburan? Ini yang dilarang oleh Rasulullah, la tattakhidu qabri aidan. Janganlah jadikan kuburanku untuk tempat berhari raya. Coba kita lihat kuburan, jangankan kuburan Nabi sekarang. Hampir semua kuburan kalau menjelang hari raya itu lebih padat daripada masjid. Atau menjelang puasa itu lebih padat dari masjid. Itu tentunya bukanlah warisan Islam, tapi merupakan pendidikan yang tidak seharusnya diajarkan oleh kita. Perlu adanya menyadarkan, perlu adanya kebudayaan seperti itu dijelaskan kepada umat agar umat itu mengenal yang sebenarnya, bagaimana ziarah yang sebenarnya. Ziarah yang dicontohkan oleh Nabi seperti apa gitu. Ziarah yang dicontohkan oleh Nabi seperti apa? Coba contoh ritual ziarah. Saya pingin tahu itu kayak apa sih? Pingin tahu itu yang dari Nabi. Itu silahkan tanya umatnya ini kepada Bapak Idrus Ramli, ziarah yang dicontohkan Rasulullah seperti apa gitu. Apakah kemudian datang berombongan ke kuburan, beramai-ramai dan sebagainya gitu. Nah itu ditanya itu, jangan hanya taklid buta saja. Jangan takut tanya kepada kiai itu tuh. Biar ngerti benar apa yang disampaikan oleh beliau. Kalau saya sih nggak ngerti. Soalnya memang bahasanya makin keluar dari bahasa ilmiah. Apa ya? Justru yang dipamerkan kepada kita itu bukanlah ceramah, tapi dakwah caci maki, dakwah hujatan, dakwah yang tidak mengandung ilmu, dakwah yang tidak mendidik, dakwah yang merendahkan pemahaman Islam itu sendiri, seolah-olah Islam itu seperti Idrus Ramli gitu. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, memberikan petunjuk kepada beliau supaya beliau itu berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Mudah-mudahan beliau lebih dekat lagi kepada kitab-kitab para ulama yang benar-benar Ahlus Sunnah. Tidak hanya caci maki Wahabi. Jadi zikirnya beliau setiap saat tidak ada rasanya bisa melepaskan bibirnya dari ucapan Wahabi. Sampai mati pun nanti itu bisa-bisa yang keluar bukan Allah lagi, Wahabi baru mati. Mudah-mudahan beliau tidak seperti itu. Ya, ini saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.